Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala khairi khalqillahi ajma'in. Sayyidina maulana Muhammad Sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawayna ta'allum at-ta'lim wal-ifadah wal-istifadah wal-nafa wal-intifa' atadhakkar at-tadhkir al-hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rusulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' mardatillah wa ghurbi wa thawabih. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salamah. حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ فلنا ثبتنا مع الثبات. اللهم يا حافظ فلنا ثبتنا مع الثبات. اللهم ثبتنا الحق والهدى. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الأحباب معاشر الإخوان معاشر الحاضرين جماعة مجلس تعليم والصلاة سر Musalah ikhlas Tamusalah Kiai Haji Abdul Samad Rahimani Rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Thumma alhamdulillah Thumma alhamdulillah Lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah SWT di malam kedua daripada bulan Safarul Khair, Zafarul Khair. Kembali kita dikumpulkan Allah SWT di musalla yang kita cintai ini, yang penuh berkah ini, Musalla al-ikhlas, ja'alna ikum minal mukhlisin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang mukhlisin, ikhlaskan Allah dalam segala gerak gerik tindak tanduk ucapan kita sehari-hari. Ma'asyarul ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah meraup begitu banyak pahala, ampunan dosa dan derangkat derajat kita di hadapan Allah dan Rasul dengan diizinkan kita oleh Allah untuk melihat tulisan dan mengucapkan dengan lisan daripada salawat dan salam kepada Sayyidul Aqwan Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Mudah-mudahan segala salawat yang kita baca menjadikan sumber penerang pada diri kita, qulubana wa gawalibana, menjadi sebab terijabah segala hajat kita, dihilangkan segala permasalahan kita, dimudahkan segala urusan kita, dan apa yang kita inginkan diberikan Allah SWT dengan kemudahan dan kemuliaan dan keagungan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Mari kembali kita akan melaksanakan kebiasaan baik kita setelah bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah, itu membaca sedikit daripada apa yang dituangkan oleh Sayyidul Imam Al-Muhaddis Al-Muhaqqiq Syekhna Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dari kitab beliau yang berjudul Khasais Ummatul Mahadiyah, yang mana kita sudah masuk pada faslun al-iffatu wasyaraful istighna 'anil nas. Sifat yang banyak hilang dari kita ikhwan, mudah-mudahan kita memilikinya. Kita termasuk orang yang tidak hilang dari sifat mulia ini. Apa itu? Fasal menjelaskan tentang fadlul iffah, kemuliaan orang yang memiliki sifat iffah. Iffah itu dia dalam keadaan membutuhkan tapi dia tidak mau minta-minta, baik dengan cara terang-terangan atau dengan tulisan atau dengan perbuatan, sikap. Nunjukkan lagi buntu, lesu, pakai sendal putus kebet-kebetan, baju koko, kaos dalam koyak lebar, ya, minta dikesiani, minta orang biar iba, nunggu nian. Ada kawan yang bakal nanya, ngapa jual cak lesu nian, ada masalah apa kau? Nah itu ditunggu nian. Ada orang terang-terangan nian, minta, ngeluh, curhat, pasangan sepi nian sekarang nih. Dari pagi sampai sore tidak pelakuan, budak sekolah belum, ini wow, cewek, tapi karena kira ada uang. Kalau cewek ini nak gila pula. Ya, ngeluh nyampe ke tepi uang. Ada yang sengaja nian, pegang sore minta nian, ngeluh kesah. Itu sifat manusia yang harus kita hindari ikhwan. Kepalang kalau kita nak minta, inilah kelemahan kita manusia. Mintalah kepada zat yang maha kaya, Allah. Kagak terserah Allah nak milih siapa yang tunjuk kita. Cuma kita ni masih berfikir kalau tidak berikhtiar, kalau tidak ada sebab, kalau tidak aku berketok. Jumlah memang kalau tidak berketok,
Tak mentu telok itu. Kadang-kadang ada yang ngomong, ente coba ngomong kemarin aku megang duit, saya ni tak megang duit, coba ente ngomong kemarin. Aku tu nak ngomong ni yang kemarin, cuma aku tak terucap. Jadi penyesal. Memang qadar Allah sudah. Walaupun dia ngomong kemarin, hamba Allah ni dah ngenjuk juga. Bukan berarti coba ente ngomong kemarin, anak pacak ngenjuk sekarang, anda tak megang duit. Bohong. Kalau kemarin dia ngomong, dah ngenjuk juga. Belum tentu dia ngenjuk. Nah, ada orang punya sifat ifas seperti itu. Tak dia ngomong, dia tawakal sama Allah. Aku ngomong, tak ngomong sama dia. Allah tahu kalau aku lagi butuh. Aku lagi buntu. Sampai malu kalau dia sampai berketok. Nak ngomong tu malu. Kalau nak ngomong berhajat sama manusia tu malu. Dan dikatakan Abdul Haddad dan Gusirnya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali. Cukuplah sudah, Allah tahu kalau hajat aku apa, kebutuhan aku apa, mana kondisi aku ni apa, mak mano. Tak perlu lagi aku nak berikhtiar, nak macam-macam. Tapi aku tetap nak minta sama Allah, nak merengek-rengek sama Allah, bukan sama manusia. Untuk menunjukkan kalau aku butuh. Walaupun aku tak nangis dan ngengek-ngengek, apa yang sudah nak dinjuk Allah pasti dinjuknya. Tapi aku nak menunjukkan kalau aku butuh. Sama siapa? Allah. Bukan sama manusia. Na'udzubillah, ada orang yang bahkan na'udzubillah jauh dari sifat ifah ni, memang sudah jadi sumber kehidupan dia. Hobinya macam ini. Ya, sampai kita kunyam nyengok, tak boleh nyengok ada lokap marah hamba Allah ni kita. Ya. Tradisi lah kita ni, apa dia namanya, buang macam itu tu, ngenoi lah. Bila kita ada lokak lemak, ada apa, ada be dia. Bila kita lagi susah tak kati, berkendak, berhajat. Tapi banyak juga orang-orang yang dimuliakan Allah hendak nampak bawaannya nyantai, tenang, pakaiannya rapi, belaga. Macam kami kemarin sampai orang nyangkau ini berduit, nak berasan minjem tu, minjem duit. Padahal hamba lagi ngutang, mana cara ngutang, cara nak bayar hutang. Orang datang nak minjem duit sama dia, kerana orang tak tahu gawaan dia senang, gawaan dia pakaian rapi, tak tahu beban hidup dia. Nah, sifat ifah ini penting untuk kita miliki. Ya, tidak pandang, tidak pandai, tidak gampang nak berketok, nak minta. Kalaupun nak minta, dia lebih ikhtiar dengan ibadah. Beribadah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu hakikah al-ata' wal mani' wallah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat yang memberi dan yang tidak memberi itu adalah Allah. Kadang-kadang kita sakit hati lah berasan sama orang kaya yang kita anggap bakal ngenjuk, tahu tu tak ngenjuk. Nah, sifat buruk kita muncul. Apa kamu dua ni? Kayak nonton film je. Mantap-mantap, jangan goyang-goyang kepala. No. La ilaha illallah. Baik, kita lanjut ikhwan rahimakumullah. Sampai kepada hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa an Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sayyidatuna Aisyah, istri tercinta Rasulullah, beliau menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal mala hadiratun hulwatun faman a'tayna min syai'an bitibi nafas minnah wa husni tu'matin minhu min ghairi syarahin nafsi burika lahu fi wa man a'taynahu minha syai'an bighairi tibi nafas minna wa husni tu'matin minhu wa syarhin nafas kana ghairu mubarak lahu minhu. Ikhwan rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah berkata, inna hadzal mal hadiratun hulwatun faman a'tayna minha syai'an bitibi nafas minnah. Harta ini, uang ini atau harta ini adalah suatu yang indah. Siapa yang kami berikan dengan bitibi nafas, dengan hati yang lapang, dengan senang, dengan kegembiraan, wa husni tu'matin minhu, dan
dari keadaan juga yang baik, yang indah dari orang yang diberikan itu, min ghairi syaratin nafas, syarahin nafas, tanpa di situ ada menunjukkan suatu keburukan, artinya sifat daripada minta atau berasan atau curhat dan lain-lainnya, maka orang tersebut akan mendapatkan harta yang penuh berkah. Artinya orang ini tidak minta, dia butuh, dia tidak minta, tapi orang ngenjuk, tak nampak dengan lisan hal atau lisan magol, dia tak nampakkan. Kalau dia bertawakal kepada Allah, Allah akan daya ada orang yang datang memberikan dengan senang hati. Kita ni kadang-kadang ngenjuk juga atau perasaan ketika ada ngomong kita tak kelemahan atau karena kesian atau apalah, kita ngenjuk. Ini tak benar-benar kita ngenjuk tanpa ada suatu paksaan, baik dengan keadaan orang itu ataupun apa tak, kita lillahi ta'ala ngenjuk dia baik. Dan orang itu dengan tidak pula menampakkan kalau dia membutuhkan. Cuma kita tahu kalau orang ini orang yang sedang banyak kebutuhan, cuma dia bisa nutupi. Maka kita berikan dengan rasa senang, rasa cinta. Maka harta tersebut akan berkah, kata Rasulullah. Akan berkah. Nah, kita juga sama ikhwan. Baik ketika kita memang butuh, apalagi kalau kita sedang tidak butuh. Ada orang memberikan kepada kita harta, entah itu duit, entah itu pakaian, entah itu makanan, dan kita memang tidak pernah berharap nak minta, nak ngomong, nak berasan, tidak pernah, terlintas pun tidak. Lalu ada orang memberi, maka yang seperti itu jangan pernah ditolak. Baik kita memang butuh atau memang kita lagi tidak butuh, jangan pernah ditolak. Kenapa? Memang itu benar-benar datang dari Allah. Min haitsu la nahtasib. Jangankan beketok, jangankan berasan, jangankan kita curhat, terlintas pun tidak, malu kita. Lalu didatangkan Allah rezeki itu dengan tanpa minta, tanpa kita berasan, tanpa kita nunjuk sinyal, tiba-tiba didatangkan Allah. Maka itulah harta yang paling berkah. Jangan ditolak. Kenapa yang ditolak? Ngaso tak butuh, jangan, terima. Jangan ngasih tahu, tak usahlah, mau kasih je, tak usah, anak cukup, anak tunjuk ke orang lain yang membutuhkan lebih banyak. Kan kadang kita nolak seperti itu, kadang memang kita ngerasa cukup, boleh tak? Boleh, tapi lebih afdal kalau memang tanpa duga, tanpa kita berharap sedikit pun, lalu Allah datangkan rezeki kepada kita, maka terima, kan itu benar datang dari Allah, benar-benar Allah utus orang untuk beri kepada kita. Lalu kalau memang kita nggak sudah butuh, kita nggak sudah punya, kita ada kelebihan, kita bagikan lagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi bukan kita tolak. Kalau nolak itu banyak keburukan yang muncul. Di antaranya mungkin yang memberi akan ngerasa kecewa atau menganggap kita sombong. Ya. Kedua, kita tidak dapat pahala. Bahkan boleh jadi membuat orang kecewa itu jadi suatu hal yang buruk. Terima ketika memang kita tidak minta. Lalu panjangkan cerita duit ini, bagikan kepada orang yang membutuhkan. Panjang jadi pahalanya ngalir. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah, wa man a'tainahu min syai'an bighairi thaybi nafas minna. Dan siapa yang kami berikan harta tapi kami tidak dalam keadaan senang memberi itu, terpaksa. Karena kawan ini datang minta-minta, nangis, ngenge atau curhat atau ngomonglah yang model tadi ngoceh-ngoceh dewan, paham gitu, wong ini ada tujuan, ada maksud, ada yang dikendainya. Kadang-kadang posisi kita lagi tidak siap ngenjuk, cuma karena ada kelemahan, karena keterpaksaan, madai orang sudah ngomong masih tidak kita ngenjuk, hanya kita ngenjuk, tapi bighairi tibin nafas, dengan keadaan hati tidak begitu gembira, hati kita tidak ngerasa lapang. Bukan habis ngenjuk tu kita ngerasa senang, gembira, enggak. Ngenjuk tu biasa-biasa be, atau ada ngerasa pecah, ngerasa berat. Maka wa husnul ta'matin minhu wa syarrun nafis. Sementara orang yang menerimanya dengan keadaan memang dia berharap, ya, entah dengan dia ngoceh, entah dia curhat, entah dengan keadaan dia buat gambarkan kepada kita sehingga kita terpaksa memberi kepada dia. Maka yang seperti itu kata Rasulullah, kana ghairu mubarak lahu fi, yang seperti itu harta itu tidak berkah. Harta yang seperti itu tidak berkah. Masyaallah ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah. Nah, yang seperti ini hati-hati ya, kita sering pergi-pergi kondangan, ya, diajak orang tempat orang berduit. Kadang mereka membagi-bagi sesuatu
Hati-hati Wan, jangan sampai salah niat. Jodohnya pergi pengajian, ya, khotib haddad, khotib atas, khotib saman, maulid nabi dan bla 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 bla. Tapi ketika kita nak ngelangkah, kita tahu niat ada lokak di situ. Ini suatu hal yang sangat buruk. Ada orang memang sengaja datang, tahu dia kalau kita tidak cepat, kita tidak masuk juga. Kalau di juga ada pembagian sarung. Biasanya di luar itu beda sama di juga. Mele masuk juga nyampe sudah jahat niatnya. Tujuannya sarung. Ngapa? Kalau di luar sarungnya sarung rego 35.000, 30.000. Kalau dalam 80.000. Jadi bukan lagi masuk ke dalam itu karena itu rumah wali dia pengen masuk ke dalam, enggak. Bukan karena dia pengen masuk dalam biar lebih konsen, biar dekat dengan ustadz ulama, bisa memandang wajah ulama, biar bisa ngerasain kenikmatan keberkahan lebih, enggak. Bukan karena maulidnya, bukan. Yang macam ini sudah salah niat. Tapi kalau kita tidak ada niat, kita hadir nak hadir maulid niat, nak hadir maulid niat, mek berkah duduk dalam, karena kita tahu di dalam itu rumahnya aulia, di dalam berkah. Lalu kita duduk, subhanallah, kecipratan berkat masuk ke juga di orang sarung belagak. Jangan ditolak. Jangan pakai anak, tidak usah lah anak alhamdulillah cukup sarung unjuk kong lain beh. Jangan beh. Karena nanti datang tanpa berharap. Kita berharap benar-benar ngambil ridho Allah. Mbak, bahkan boleh jadi itu sarung yang berkah kata Rasulullah tadi. Wong yang ngenjuk itu senang hati. Kita ngimun juga senang hati. Kalaupun kita tidak mau makainya, ya bisa kita bagikan kepada orang lain, manjang ke pahala. Fi riwayat Muslim qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama ana khazinun wa man a'taituhu anti binafas mubarakun lahu fihi wa man a'taituhu an mus'alatin wa syaratin nafas kana alladhi ya'kuluhu wa la yashba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Sayyidatuna Aisyah. Kembali juga Sayyidina Aisyah yang meriwayatkan hadis ini. Aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, innama ana khazinun. Aku ini bagaikan gudang yang dititipkan Allah untuk membagi-bagi. Maka kata Rasulullah, faman a'taituhu anti binafsin, siapa yang kuberikan dengan senang hati, dengan sukacita, dengan cinta, fa mubarakun lahu fi, maka berkah ada pada pemberian itu. Ya, macam kita duduk berkunjung ke rumah guru kita, ke rumah ustaz, ke rumah kiai, ke rumah habib. Kita tujuan kita pengen duduk, pengen dapat nasihat, dapat cerita, dapat ilmu. Tak ada niat macam-macam. Subhanallah. Sebelum balik guru kita ngomong, kaget, tunggu dulu, jangan kamu balik dulu. Tinjuknya kita, entah makanan, entah roti, entah pisang, entah mungkin duit, entah itu pakaian, entah apa. Maka wallah inilah keberkahan. Orang itu memberi karena dia suka keberadaan kita itu, menyenangkan dia cinta, maka dinjuknya lah hadiah tadi. Nah yang seperti itu jangan pernah menolak, ya, ambek. Kalaupun itu makanan kita yang tidak doyan, jangan, tidak usah kiai, mau kasih kiai, anak lagi kenyang, anak sudah makan. Kadang ya Hanong ngomong itu, jangan, timo kasih kiai, jazakumullah khair habib, timo, ambek. Kenyang memang buat kenyang, ya jangan dimakan tempat, gak balik. Sampai untuk anak bini kita, apalagi datang dari tangan orang soleh, berkah. Makanan orang-orang soleh itu syifa, ya, menjadi obat buat kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kecuali kalau minta maaf ikhwan, datangnya sumber yang seperti tadi, walaupun tanpa kita berharap, tanpa kita bermimpi untuk dapat, datangnya dari wong yang subhat sumber rezekinya atau haram sumber rezekinya, maka jangankan berharap alang keburuknya nian. Kita tahu sumber rezekinya subhat, sumber rezekinya haram. Kita berharap dapat amplop, dapat duit, dapat sarung, dapat pakaian, alang keburuknya kita. Ini kita tidak ada tujuan ke situ, cuma kita pengen ngambil berkah maulid misalnya, tato dan juan yang macam itu tolak boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Menjadi beban kita nerimanya. Barang syubhat, apalagi dari sumber yang haram. Nak unjuk ke orang lain juga jadi beban. Walaupun boleh kita menunjukkan orang yang memang fakir atau membutuhkan, tapi belum tentu mendatangkan pahala buat kita, karena yang kita berikan bukan sesuatu yang baik di sisi Allah. Nabi mengatakan, famubarak lahu fi wa man a'taituhu an mas'alatin, siapa yang aku memberi karena dia minta, wa syar nafas, dan memang muncul itu dari sifat yang buruk, kana alladhi kalladhi ya'kulu wa la yashba, seperti sampai dengan wong yang makan dan makan tapi tidak kenyang-kenyang. Kenapa? Tak ada
berkah, dak berkah. Masyaallah bab hadirin rahimakumullah. Wa fi riwayat al-Muslim wa akhbarana sallallahu alaihi wasallam annal muta'affifa mahbubun indallah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwasanya orang yang punya sifat iffah, dak gampang nak minta-minta, bukan dia sombong. Ada ikhwan wong yang salah pula. Dia buntu, dia susah. Ada wong-wong baik di sekitar dia tu ada, masih waknya dewek, saudaranya, sepupunya atau apunya. Dia dah galak berketok, padahal dia lagi butuhnya. Wong ini kebetulan tak tahu. Alasan dia tidak galak minta bukan karena iffah. Apa ai dak galak ngepot ke wong kami ni. Dak galak ngepot ke wong. Ai dak lemak sama keluarga dewek tu. Kaget macam ini. Bukan iffah. Ayo tahan dia naudzubillah min dzalik, minjem sama pinjol misalnya. Dia kan sering Abu ya sampaikan sama kamu. Budak kita majlis. Giliran dia kepepet butuh dak datang ke kita. Walaupun kita ni tak punya duit, tapi kita mungkin pacak usahakan mencari ke duit tadi. Alasan dia malu ustaz nak ngomong sama ustaz tu. Sudah dia kejebak penjol, labungan numpuk, dikejar-kejar oleh leasing, oleh debt collector, oleh penjol, kebingungan datang ke kita. Baru lapor kalau dia punya hutang sekian, bunganya sekian, dikejar-kejar penjol, sambil 3 hari tak balik, ngapa rumah 3 hari terus. Bini nangis, lah susah kebelet, kejirat, ngomong sama kita. Kita tanya ngapa inti dulu tidak datang ke anak, coba dari dulu inti itu kalau memang butuh tu ngomong sama ustaz pacak usahakan insyaAllah walaupun ustaz dibuntu. Ya ustaz, anak tu malu tu nak ngomong sama ustaz. Alasan dia malu. Sekarang tidak malu dia, bahkan dia nunjukkan aibnya. Nah ada orang model macam itu ikhwan. Sama ya hukumnya kita nyimpang dikit. Ada orang tak galak solat, numpang 4 orang. Tahu dia kalau dia dari sini berjalan sampai ke rumahnya berdegar asal di tengah jalan. Tempat kalau dia nak numpang solat ada, bahkan ada orang nawari, "Pai jatuh semayang beng 4 kami, kagak habisnya baliklah kamu tu. Mayang be dulu. Ai mau kasih biarlah agak sempat." Jawab tadi. Padahal bukan itu alasan ngapo, pasti tu ngapain tidak ai dak lemak ngepot ke wong gitu numpang semayang. Dan ini syaitan ya, jawaban itu bukan jawaban yang benar. Bukan jawaban yang benar, tak lemak ngepot ke wong. Kalau kita numpang semeng 4 wong biarlah di rumah kita, insya-Allah sempat. Padahal insya-Allahnya dewe-dewe ragu. Gawe ni baik, apalagi wong nawari. Baik. Nah, yang seperti itu tak tepat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang punya sifat iffah itu mahbub indallah, sangat dicintai Allah. Orang yang tak biasakan dirinya sedikit-sedikit berketok, sedikit-sedikit curhat, sedikit minta, tapi sabar, berikhtiar, berdoa, pantang nyerah. Tak dia berketok lebih sama orang, tawakal sama Allah. Itu orang dicintai Allah. Nabi bersabda, riwayat hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu biwa'ikihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut innallaha yuhibbul ghaniyya al halim al muta'affif wa yubghidul badhi al fajir as-sa'il al mulihha. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu 'abdun hatta ya'mana jarhu biwa'ikihi. Rasul mengatakan tidaklah seorang dikategorikan mukmin kecuali kalau tetangganya ngerasa aman, ngerasa selamat dari kejahatan-kejahatannya. Kalau kita mukmin semayang ngaji puasa tapi tetangga kita resah kalau ada kita, tak nyaman, entah kita ganggu dengan tangan kita yang jahat atau dengan mulut kita yang jahat. Ada orang lewat mulut,
tak nyaman tentang apa? Dinamimah, diribah, kadang dicerodei. Ada dengan tangannya, dengan kejahatan tangannya. Maka orang tersebut tidak dikategorikan mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu dengan sikap, dengan ucapan, dengan memberikan makanan minuman yang kita mampu. Bukan hanya dengan memuliakan dengan makanan mewah, minuman mewah, lezat, mahal, belum tentu. Ya, senyuman itu sudah bentuk yang pemberian yang indah. Disambut dengan ramah tamah, dengan senyuman, nanya apa kabar sehat ya Allah, senang nian kamu datang ke rumah kami ni, Masya Allah, tak nyangkau. Ya, kita sebut seperti orang itu senang berbunga-bunga, disambut, suruh duduk tempat yang indah, tempat yang baik, lalu kita berikan minuman, kita tegur siapa, apa kabar kamu, mana kabar mak kau, apa kabar anak bini kau, sehat kalau apa, dia ajak ngobrol. Itu juga bentuk memuliakan, walaupun kita cuma tunjuk baju putih. Yang kita tunjuk cuma ini, tapi orang yang datang tu rasanya senang luar biasa. Ada orang tunjuk kita makan minuman tapi cemberut. Nyok itu. Apa kabar Wak? Sehat. Ujuk mana Wak? Tak tahu. Tak jadi makan kue kita. Lagi kita. Tapi walaupun cuma banyu baik, tapi disambut dengan basyasah, dengan senyuman, dengan ahlan wa sahlan, dengan tarhib, maka kita akan betah dan senang. Walaupun cuma banyu putih. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut, dalam riwayat aw liyasmut. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkatalah yang baik, kalau tak pacak diam, kata Nabi. Berucaplah yang baik-baik, kalau tak pacak, nak ngomong yang tak benar itulah yang tak bagus, tak manfaat, diam lebih afdal, biar tak nambahi dosa. Macam-macam komentator ini. Kadang-kadang ustaz dikomentarinya, kiai dikomentarinya, habib dikomentarinya. Ustaz ceramah, habis ceramah bukan dia membahas Masya Allah cerita ustaz tadi, Masya Allah ngesep di hati nikmat, bukan. Celah apa yang ada pada ustaz tu dibahasnya. Ya, dibahasnya. Entah kopiah meging, entah kopiah ludak, entah baju ini, entah ustaz tu galak ngomong, ini ustaz ni terus ya. Ada kan udah tipung ceramah galak sedikit, ini mau ustaz ini gitu. Subhanallah. Ya. Ada yang dijingok itu yang buruk, yang bagus tak masuk. Na'udzubillah min dzalik. Komentar. Kalau anak demen ustaz kemarin tu yang ceramah di Langgar Mujahidin, kalau ustaz ini punya mana? Makin ngomong punya mana ustaz? Woi, kau siapa? Yang dibahas ni caknya itulah waktu minggu lalu dia ceramah cerita itu juga. Diam lebih bagus. Jangan komen. Kita sering masuk restoran, masuk warung kopi, banyakan mutabak, caknya kentang ini kurang matang. Ngomong ini dapat pahala tak? Kalau kita tak ngomong dapat pahala tak? Inilah namanya malayak nih. Walaupun ente ngomong tu benar, kentang ini kurang matang, memang kurang matang, tapi ada faedah apa ngomong itu? Tak usah, diam, ngomonglah yang baik apalagi ngomong yang tak baik. La ilaha illallah. Macam-macam kalau kita ingat media ya, nak komentar, nak ngata orang tu lah. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam lebih afdal. Innallaha yuhibbul ghaniyal halim al-muta'affif. Rasul mengatakan sesungguhnya Allah mencintai seorang yang kaya, halim, yang memiliki sifat lemah lembut, al-muta'affif, dan orang yang punya sifat iffah. Allah mencintai orang yang kaya yang ghani, yang sakhi, kaya tapi galak ngenjuk. Kaya tak ngenjuk itu apa? Ya, itu apa? Kampung kita, kampung kan ada, kaya kalau kampung. Iya, manfaat tak duit dia untuk kita?
Manfaat untuk kali dah untuk apa? Ya, macam kita dengar semalam dari Habib Kisah Managib Habib Ahmad bin Hasan Fadak dia cara khol. Kata Habib Ahmad, kalau orang itu kaya tapi hartanya tidak manfaat untuk apa? Qarun Fir'aun lebih kaya dari dia. Tak manfaat. Yang kita butuhkan wong kaya yang bermanfaat. Ya dengan kekayaannya. Oi, kampung kami pejabat banyak. Manfaat tak jabatan mereka untuk umat? Kalau tak manfaat cuma untuk dia sama untuk kelompoknya, baik untuk apa? Kadang-kadang ia kedati lagi ya. Lagi ada, bukannya nangka. Seorang yang kaya, yang punya sifat sakhi. Orang yang punya sifat halim, lemah lembut, tak mudah marah, mudah maafkan, tak nyegak-nyegak, tak temperamen. Ada apa-apa tenang, bawanya sakinah wal waqar. Ya, yang macam itu dicintai Allah. Kalau kita ni model arus pendek, konslet, sedikit-sedikit konslet, wallahi bukan cuma manusia yang tak demen sama kita, Allah pun tak demen. Lagi duduk macam ini, duduk di majlis, ada orang lewat, nyenggol dengkul kita. Payu kau ni jangan, benar deh. Ni nyebal lah. Cuma sudah lewat, saya tak tahu, nyenggol tidak apa, lukoi tidak, beget tidak, koyak tidak, sang. Orang lewat tak sengaja. Langsung marah. Tak ketemu kawan tadi itu sama pula. Noleh dia. Ngapa? Nah laju. Ya. Sering kita tengok di jalanan tu kadang cuma spakbo je baik senggol. Langsung ngerim stop gimana? Oi, mata ke mana? Jawabnya ini nah jadi. Tambah bau. Sudahlah spakbo senggol. Kalaupun sampai plat inti jadi bengkok, hilang tidak juga. Jumlah ngecik kepala, tinggal ke sudah lewat. Lain kalau kita yang nombor, tanggung jawab, minta maaf. Kita mau tak ngugi kapi tak, jangan galak mesak. Ya, gaya besar kecil lah, lewat buang. Nah Allah tak demen orang yang punya sifat kasar, baik dengan sikap, ucapan, omongan. Allah cinta dengan orang yang punya sifat halim, lemah lembut. Bahkan ada orang sudah punya sifat halim tu, Masya Allah, dikabarkan tentang keluarganya dapat musibah, bini yang meninggal atau anak yang kecelakaan, dia lagi di majlis. Iya, tadi coba nanti buka HP ya. Bini nanti ni pun dari tadi. Ya. Oh iya ni, bukanya ada HP. Anak kita tabrakan, sekarang ada rumah sakit situ haji, dah cepatlah kau balik. Terima kasih, insyaAllah anak langsung ke rumah sakit. Tak ada, no, langsung bingungan. Langsung loncat, langsung airport. Tidak, tenang dia. Tidak gelabak gelubuk. Kalau orang tipu, oh heboh langsung. Ngembek motor langsung gelubuk malah dia. Masuk rumah sakit berdua malah. Tenang bawaan. Zatil hilim. Macam kita kadang-kadang ikhwan. Ini pernah ngalami, alhamdulillah. Mungkin antum pernah ngalami. Uang nyuguh ke kita, bertamu kita ni. Ustaz pula ini je ni. Kopi tak bergula. Nikmati baik. Nikmati baik. Tak usah komentar. Tak usah. Habis ke minum. Jangan sampai orang tu jadi mal telan baik. Kalau orang tu memang dekat sama kita tak apa-apa. Di komentar. Tapi yang halus. Caknya gula mahal sekarang. Caknya gula mahal. Kalau paham, nyambung. La ilaha illallah. Jadi ngomong yang baik. Kalau tak pacak ngomong, maka diam. Allah cinta orang yang punya sifat halim, ya, tidak cepat marah, tidak cepat emosi. Tengok dia pakai motor, ada budak kecil main bola, jegak kena kaca spionnya terbengkok. Langsung, oi, anjing, ngomong kotoran langsung. Ini baik. Patah tidak, cuma bengkok sudah. Kalau budak tu ada, dia nasihatnya. Kalau budak tu lagi tak dikejar. Itu punya sifat halim. Allah mencintai. Makanya kita minta kepada Allah agar ilmu ditambah, sifat hilim juga ditambah. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilim. Kadang-kadang kita bertanya sama kawan, ya, tapi kawan ini nyawab nyakit ke di hati. Nyakit ke dia hati.
Kita nanya, Jul, apa? Aku nak nanya lagi, Jul. Apa dia? Kau nanya apa? Kalau hukum macam ini boleh? Benar ni, apa boleh? Oi, kau ni bengak ni, berapa kali Ustaz nyampe ke? Lah berapa kali Ustaz nyampe ke? Masih tak faham juga. Itu tak apa-apa kau ni. Ai, kau ni yang aku nak nanya apa? Macam itu be tak tahu kau ni. Dapat jawaban dari si Jul tadi. Tapi dia kata, oi kau ni, kalau aku tahu tak nak nanya sama kau. Ketemu si Udin. Nanya kita sama pertanyaan. Din, benar tak ni kalau uji kita kalau macam-macam uji orang tak apa-apa boleh. Nah, aku tak tahu juga, minta maaf kaget coba aku tanya ke ustaz. Aku tak faham itu. Oh ya sudah. Tak dapat jawaban tapi senang tak kita? Senang. Senang. Si kok tadi dapat jawaban tapi sakit hati gitu. Karena apa? Caranya tadi. Ya, kasar. Lalu sebaliknya, wa muta'affif, dan Allah mencintai orang yang punya sifat iffah. Muta'affif tadi, tidak gampang-gampang minta, berharap pun tidak. Antum mungkin masih ingat cerita Ummal soleh, tukang panggul barang yang soleh. Ada seorang laki-laki tukang panggul barang. Dia pantang minta-minta, pantang berharap uang, begawe dia. Begawe, dari rezekinya itulah dia dapatkan. Begawe lagi, manggul barang. Sampai dia akhirnya dapatlah hari itu seorang yang soleh. Belanja di pasar, ngawak barang banyak, manggillah dia tadi tu. Kalau di bahasa kita tukang guntung, tukang panggul barang. Janjian sampailah ke rumah, minggul berapa sekian, dah panggulnya barang. Kebetulan ni belanjuan dapur. Uji syekh itu, ya fulan intadir hina gedam bab. Gedam belmab matbah. Kau tunggu di situ depan pintu dapur. Agak aku buka dari dalam. Ya khair. Ya aku tunggu. Pas dia tegak depan dapur, tercium bau masakan. Oh sedap. Di dapur ni masak. Sedap je dia. Pas dibuka oleh saya pintu, ahlan fadal, betul. Taruh di situ. Pas dia naruh tadi ngelewati, berapa ikut tunggu tu lagi ngodok masakan. Sempat terjengok. Sempat terlintas dia. Woi, kalau be tercicip. Terlintas di hatinya. Begitu dia ngomong kalau be tercicip, astagfirullahaladzim, ngapa aku macam ini gini? Aku ni tugas aku ni ngawak barang, ngapa aku berharap dengan punya uang ini? Astagfirullahaladzim. Yang punya barang ini, yang syekh, yang soleh ini paham dia. Memang ini sunnah Rasulullah. Dia tahu, oh tukang panggul ini lah tercium, lah terjengok, tak kadu tak kunjuk. Lah tercium dan terjengok makanan, tak kado tak kunjuk. Begitu dia bayar duit, mau kasih dia tukang panggil ni, aku nak mentu, kaget, jangan mentu, tunggu dengan panggilnya anaknya, nak tolong kau wadai itu makanan tu, tunjuk ke dia. Ngomong tadi, no, nak nunjuk. Pas sudah diwadai, nah pak dari abah aku tadi, tak ada mau kasih jadi, tak ada mau kasih. Ngapo? Balik cerita awal tadi, berharap tadi itu. Ini orang soleh punya sifat iffah. Tidak, aku malu sama Allah. Aku lah berharap dengan ini. Ya, kalau berharap tadi Rasul ngomong, tak berkah. Maka ditolak, tak ada, tak, terima kasih. Mbak lah ini halal, tak, terima kasih, tak ada. Karena beda ikhwan, kalau antum berharap, kalau antum memang sudah masuk ke magam ini, antum akan nyesal nerima ketika uang ngenjuk memang kita berharap dari uang itu. Tapi kalau kita tidak masuk ke magam ini, kita nerima senang baik, berharap memang dapat, nah, alhamdulillah dapatnya je kita. Ini orang yang nolak. Pas nolak sudah mentu. Begitu mentu, uang yang tukang panggil ngomong, alhamdulillah selamat aku dari makanan yang kau berharap tadi. Hanya ngelapo lah budak tadi kepada abahnya, abah tak galak dia nerima. Ngapo tak tahu bah tak galak. Wong soleh ni wong paham. Mungkin dia ni tadi pas nengok makanan kita, nyium kita memang berharap. Dia ni wong hebat, punya sifat iffah. Jadi ketika kita ngenjuk ditolaknya. Sudah dia nolak, sudah, sekarang sudah keluar. Sekarang kau kejar dia Pak. Kau kejar lagi dia, njuk. Insya-Allah diterimanya. Noh bah, mana nak nerima, sudah nolak tadi mentah-mentah. Laku rayu-rayu dah galak dia minta. Njuk ke nerima dia. Jengoklah kata bapak. Bingung anak. Kejarnya, Syekh, Intadir, tunggu. Ngapa cuci? Nah, mbeklah ni dari abahku.
Kue tadilah, masakan tadilah. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khair. Ngomong kabar terima kasih banyak. Bingung muda ini, no, mak mana Syekh ini? Tadi nolak, dipaksa nolak. Sekarang sekali ngomong langsung alhamdulillah, ngangkat kepala ke langit, alhamdulillah jazakumullah khair. Bingung dia. Lagi Syekh tadi nggak makan dengan senang hati. Balik dia ngelaporkan, bah aneh wong itu. Ngapo? Tadi ku paksa, kunjuk, nolak. Tapi pas abahnya ku mau jabat tadi, nerima langsung, nggak makin ngomong 2 kali. Itulah wong punya sifat ifah kata abahnya. Ketika dia datang masuk tempat kita, mungkin dia tu ada berharap memang nak dapat makanan dari kita. Lalu dia sesali itu, makanya dia nolak. Tapi ketika sudah putus harapan itu, sudah ditolaknya, sudah dia keluar dari rumah, udah putus harapan, tak bakal linjau lagi sudah. Lah nolak, lah keluar dari rumah. Ternyata masih didatangkan Allah tanpa dia berharap, maka diterimanya. Disitulah keberkahan tadi. Cuma kalau kamu jangan macam itu. Nolak tak tunjuk orang lagi kau. Karena belum tentu yang tunjuk kamu ni orang soleh. Oh, dah lah, sudahlah kalau macam itu, bukan rezeki dia. Tapi ini orang soleh dan juga ketemu dengan orang soleh, sama-sama magamnya main hati, ikhwan. Main hati. Anak tidak tembus. Ini magam, orang-orang soleh. Kadang-kadang macam-macam hal, ikhwan. Kuntang kanting, kita lagi duduk di warung, lewat lagi. Ini apa? Yang minta dipanggil, Jul, mana? Melok sini makan. Itu yang ditunggunya. Kuntang kanting. Kadang-kadang seperti itu. Tidak bagus seperti itu. Ya, jangan dibiasakan. A'udzubillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Tayyib, ikhwani rahimani rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW sebaliknya, wa yubghadu bidzil fajir. Allah sangat benci kepada orang-orang yang berbuat keburukan. Punya harta tapi tidak digunakan untuk jalan Allah, bahkan jadikan naudzubillah untuk dia bermaksiat, berbuat zalim. Fajir, orang yang berbuat keburukan, maksiat, sebut fajir. Fajir ni samalah fasik. Kemudian yang dibenci Allah, wa yubghadu as-sa'il, wong galak minta-minta. Allah tak demen. Innallaha yuhibbu apa? Kalau Rasulullah SAW, yadul ulya khairum min yadis suf, tangan di pojok lebih afdal daripada tangan di bawah. Minta-minta Allah tak demen. Walaupun untuk kita, kalau minta-minta, kita berbuat kebaikan. Tapi posisi minta-minta ini Allah tak suka. Allah tak demen. Jangan dibiasa. Jangan. La ilaha illallah. Kadang kawan kita ngomong pasal doa ngenjuk, dia dapat, sebulan dapat, kita tak dapat. Inti itu pula, coba inti ngomong tadi dapat, inti diam baik, mana dapat. Sabar ikhwan. Kata Imam Abdullah Haddad, alladzi gusimlak hasilil ladaik, alladzi ligairik la yati ilaik. Yang sudah bagian kau pasti dapat kau. Kalau bukan bagian kau, tak bakal dapat. Kita dah teriak, berketok, datuk tak kati. Ya uji kawan tu, coba kau teriak, tadi ngomong kau tu kalau kau pengen, ngapa kau diam baik? Yang malu aku coba kau mintakan. Ji, masih ada sikit lagi tak je. Wah habis, jadi lesu kita malah. Lah minta malah dapat. Kalau dapat pun hino, minta sabar. Nah inilah butuh keimanan, keyakinan. Alladzi gusimlak hasilil ladaik. Kalau sudah bagian kau pasti dapat. Hatta kau tak datang di majlis itu, bakal dititip uang untuk kau. Kalaupun Sahibul Bait tidak nitip ke kau, kita memang harus dapat. Kawan kita yang hadir bakal ngejuk kita sewet tadi. Kebetulan dia baru kemarin dapat sewet yang sama dengan warna yang sama pula. Najul, baiklah kau Jul, berkah majlis. Kamu tak, aku kebetulan sewet ini punya sama pula, warnanya mehek. Hadir tak? Justru ada orang yang hadir malam itu tak dapat. Habis stok. Nyiapkan dua kadi yang hadir 50. 40 dapat, 10 tak. Kita yang dah hadir justru dapat. Apa? Kawan kita ngenjuk tadi. Sallallahu alaihi Nabi. Atau boleh jadi kita tak datang tapi Sahibul Bait memang punya stok lebih.
Nanya, nama nasi sujud lagi jangan. Bininya lagi sakit. Dah ada dia, dah sudah tunjuk dia, kesian. Bekam maulid. Dapat. Bahkan dikir game kan. Ya, bahkan dikir game kan. Kadang-kadang subhanallah ajaib ikhwan, pas kebetulan sisa 2 di tangan kiai tadi, di tangan Pak Haji tadi. Sijul mana dak kati, sijul mana biasa hadir sama. Iyo, dia bini lagi sakit. Oh, anaknya dah kati juga, dah kati sudah hanjuk ke sijul semua anak sikut sewang. Oh, 2 dapat. Ujung nitip oh aku ni anak aku ada juga dah dapat. Sijul dah datang, dia dapat, anaknya dah apa? Kita yang datang cuma dapat sikok. Subhanallah. Tak usah repot, tak usah iri, tak usah hasud. Yang ngatur Allah. Ya, yang ngatur Allah. Hakadha ikhwan. Subhanallah. Ya, min haitsul nasib. Jadi Allah benci dengan orang yang suka minta-minta. Dan mulihha sama mulihat. Ya, merayu-rayu, merengek-rengek. Ilhah itu bagus kalau kita sama Allah. Ada hadisnya bahkan Allah itu paling demen dengan hamba yang merengek-rengek di hadapannya. Demen Allah. Nangis, minta ampunan, minta hajat, minta kebutuhan sama Allah. Allah paling cinta, paling demen. Tapi kalau kita merengek-rengek minta sama manusia, Allah sudah demen dan Allah benci. Qaluhu biwa'ikihi ay muhlika wa dhararah wa qalu bidhi ay gabih. Bidhi lisan ay badi lisan, badi lisan ay lisan ucapan yang kotor. Wa qalu sa'il malihi ay katsir su'alun, banyak minta, banyak hajat, minta. Wa Nabi Hurairah wallahu alam bis-shawab. Sampai di sini ikhwan rahimakumullah. Jadi kita ini jangan dibiasakan minta-minta. Tapi kalau bukan untuk inti, untuk umat, untuk saudara kita yang butuh, tak apa-apa. Bahkan itu fi'lus salihin. Bahkan itu adab ajaran Rasulullah. Sering kali orang datang kepada Nabi, Nabi tak punya, maka Nabi minta ke sama sahabat. Siapa yang nak menjamu tamu ke ni, kata Rasulullah. Berebut sahabat, aku ya Rasulullah. Seorang sahabat mengeluh tentang punya hutang, ya Nabi nanya, siapa yang nak melunasi hutang si fulan ini? Nabi yang mintakan untuk orang yang membutuhkan, bukan untuk pribadi beliau. Dan seperti ini banyak dilakukan orang-orang soleh. Ya, kedudukan dia dicintai oleh umat, dicintai orang-orang yang mumpun, yang punya kekayaan, dijadikannya, dimanfaatkannya untuk narik harta dari orang kaya tadi untuk kemaslahatan dakwah, untuk fuqara masakin, untuk yang punya hutang. Kadang-kadang wong ini sama wong ini tidak pacak ketemu. Wong ini dengan kesibukannya, wong ini dengan kedudukannya yang rendah, nak minta dia takut. Yang ini tidak tahu tentang miskin siapa. Kita yang di tengah kita tahu. Nah, seperti itu juga kadang-kadang banyak orang-orang soleh yang mereka kebetulan memiliki kecukupan, begitu diberikan oleh orang-orang kaya pemberian, dia tidak nolak, diterimanya ahlan wa sahlan, terima kasih, tangkap juga loh. Tapi bukan masuk kantong, lempar kanan, lempar kiri, lempar depan, lempar belakang. Kenapa? Sekitar pinggang dia wong miskin banyak. Yang mana wong kaya-kaya itu tak terjengok dengan wong ini. Tapi orang soleh ini tak tahu. Apalagi ketemu orang miskin yang soleh, lebih cepat lagi dia. Wallahu a'lam bis-shawab. Masyaallah ahbab rahimakumullah. Mungkin untuk malam ini kita cukup sampai di sini. Insyaallah taala wajib afiat. Kita lanjut lagi pada pertemuan malam Rabu depan kita ziarah. Ya. Insyaallah malam Jumat, malam Sabtu insyaallah kita majlis di rumah Mu'alim Nang badal maghrib. Majlis 2 mingguan. Pada isyaknya di MTRI pada almarhum Satu Pikas Nuri. Malam Ahad depan zikir ziarah Kambang Koci. Jatori malam badal maghrib kumpul di musholah Al-Fahar di depan kita ni pinggir sungai. Kemudian malam Rabu depan, minta maaf pada pengurus ikhwan sekalian, kita pindah majlis dari majlis ini ke Magom Datuk Agil bin Yahya. Insyaallah dengan kegiatan yang sama. Baca salawat dan salam untuk Rasulullah, membaca kitab dan juga tambahan tahlil dan tawasul kepada auliya insyaallah taala. Wallahu alam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع ورجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام اللهم أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها أمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أحلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله استغفر الله لا إله إلا الله استغفر الله لا إله إلا الله استغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.